Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang untuk pagi ini. Sebuah pertanyaan. Apakah kasus Subang ada mafia di balik kasus Subang ini? Sebuah pertanyaan yang mungkin pertanyaannya cukup berat. Karena pertanyaannya ya memang berat. Apakah ada mafia di kasus Subang ini? Pertanyaan itu muncul bisa jadi ada ke arah-arah yang memang kenapa kasus Subang ini begitu alot. Walaupun sudah ditetapkan 2 orang yang dan sekarang sudah jadi terpidana, tapi sampai detik ini masih ada dari 2 terpidana, ada 1 yang masih belum mengakui. Kemudian tentu kita akan bicara dari segi motif. Apa motif dibalik ini semua? Apa motif dibalik kasus Subang? Bertebaran di media, ada yang mengatakan bahwa motifnya adalah dari yayasan, berhubungan dengan materi atau uang. Ada juga yang menyangkal motif itu dan mengatakan bahwa motifnya adalah masalah yang lain. Ya, ada yang mengatakan masalah popularitas dan lain sebagainya. Dan juga ada yang mengatakan motifnya motif lain juga. Ada yang mengatakan motifnya berawal daripada sakit hati. Tidak sedikit juga ada yang mengatakan bahwa motifnya adalah berawal dari perselingkuhan. Saya kira sah-sah saja kalau misalkan masyarakat punya pendapat yang berbeda. Kenapa? Karena kasus ini belum tuntas 100%. Walaupun sudah ditetapkan 2 terpidana. Ya, belum 100%. Karena 1 terpidana belum mengakui sampai detik ini. Yaitu saudara dari Pak Yosep Hidayah belum mengakui sampai detik ini sebagai pelaku. Dan tentunya ini jadi permasalahan kita semua sebagai masyarakat, netizen, pemirsa kasus Subang yang selama ini mengawal. Karena di media kita dengar bahwa memang diduga dan memang sudah jelas bahwa ada obstruction of justice. Karena kalau berkaitan dengan masalah obstruction of justice, ada suatu perintangan. Kalau memang ada perintangan, berarti ada orang yang melakukan perintangan. Pada saat orang melakukan perintangan, berarti dia punya motif atau punya tujuan. Tentu tujuannya apa sehingga dia melakukan perintangan tersebut. Kita yakinlah bahwa ini mudah-mudahan sudah ada di tangan pihak kepolisian. Apa sebenarnya sih dibalik daripada obstruction ini? Siapa yang menyuruhnya? Mudah-mudahan dengan rentetan itu, maka bisa ditelusuri atau diurut apa yang mengakibatkan orang itu melakukan suatu perintangan. Karena tidak mungkin perintangan dilakukan atas dasar keikhlasan. Kecuali kalau ada hubungan darah, ada hubungan yang batin, keikatan batin. Bisa jadi itu keikhlasan. Misalkan antara kakak dan adik, itu kan hubungan dekat. Ya. Tapi kalau tidak ada hubungan dekat, orang luar, rasanya kalau misalkan mau diambil keikhlasan, sangat-sangat tidak mungkin ya. Berarti kalau orang luar, berarti ada motif atau tujuan lain. Nah, tentu ini kan bisa ditelusuri sebenarnya. Wah. Pertanyaannya bukan di situnya, tapi pertanyaannya adalah kenapa ini jadi alot? Apa yang membuat jadi alot? Pertanyaan masyarakat wajar-wajar saja kalau sampai ke pertanyaannya sangat ekstrim. Apakah mungkin ada mafia di balik kasus Subang? Sekali lagi,
Tidak, sekali lagi bahwa memang tidak ada yang tidak mungkin. Tapi pertanyaan ini sangat luar biasa. Terlalu tinggi sebenarnya pertanyaannya. Tetapi kan tidak apa-apa kalau dipertanyakan. Apakah mungkin di kasus Subang ini ada mafia? Karena adanya obstruction of justice. Muncul pertanyaan itu karena apa? Karena kasus Subang begitu alot. Andaikan saja tidak alot, mungkin tidak memberikan suatu pertanyaan. Karena dengan adanya kasus Subang yang begitu alot, maka wajar kalau muncul pertanyaan-pertanyaan. Wajar. Berarti ada berat kalau gitu. Ada sesuatu yang berat. Apakah ada benteng yang cukup kuat di kasus Subang yang membuat begitu berat, yang membuat begitu alot? Sudah ditetapkan pada 2 terpidana. Dua terpidana ditetapkan atas dasar apa? Tentunya kita bertanya. Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena sudah hampir 2 tahun lebih kasus itu baru terbuka. Selama 2 tahun itu berarti dalam proses penyelidikan. Sehingga munculnya pada saat ada pengakuan saudara Ramdhanu, sehingga mulailah terbuka di situ. Dan artinya mulai ada keputusan dari pihak kepolisian sejak adanya pengakuan saudara Ramdhanu. Tapi permasalahannya apakah memang menunggu itu? Menunggu pengakuan? Padahal pihak kepolisian kita tahu bahwa statement-statement yang disampaikan bahwa kami tidak butuh pengakuan, ya kita sering dengar waktu di awal-awal ya. Padahal sebenarnya disinilah terbukanya adanya pengakuan saudara Ramdhanu. Ada pertanyaan dari beberapa netizen, apa yang membuat Ramdhanu membuka suara di tanggal 19 September di hadapan penyidik? Ramdhanu bagian daripada pelaku, turut serta di sana. Ya. Dan ada proses juga dia melakukan suatu gerakan di sana. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Ramdhanu membuka di hadapan penyidik di tanggal 19 September 2023? Kasusnya 2021, 2 tahun. Apa yang menyebabkannya? Suatu pertanyaan yang kadang membuat kita jadi puyeng. Kenapa yang membuat saudara Ramdhanu membuka itu? Tetapi pertanyaannya, apakah saudara Ramdhanu membuat pengakuan ini memang pada saat tanggal 19 September 2023? Ataukah sudah dilakukan Ramdhanu sebelum-sebelumnya? Apakah Ramdhanu sudah melakukan hal yang sama di awal-awal? Ini sebuah pertanyaan. Apakah Ramdhanu pernah mengatakan hal demikian, pengakuan tersebut di awal-awal kasus ini kepada pihak kepolisian pada saat pihak kepolisian belum ditangani oleh Polda Jabar? Apakah sudah ada pengakuan dari saudara Ramdhanu? Ini sebuah pertanyaan. Sekali lagi, pertanyaan yang berat adalah, apakah mungkin ada mafia di balik kasus Subang? Pertanyaan kedua, apakah mungkin ada mafia di kasus Subang sebelum kejadian atau setelah kejadian atau pada saat kejadian? Sebuah pertanyaan lagi ini. Sekelas kasus Subang yang notabene ada di perkampungan atau pedesaan, tidak sehebat sepiral kasus Sambo, kasus Pina, kasus Densu dan Farhad Abbas, kasus Agus dan kasus Nopi. Kenapa ini kok
sekarang mulai meredup? Ya, dulu pernah viral, tapi sekarang tidak viral lagi. Apakah akan senyap lagi kasus Subang? Apakah akan senyap lagi, akan hilang lagi kasus Subang? Pernah dalam satu periode kasus Subang terdiam. Apakah sekarang akan diam lagi kasus Subang? Apakah ada sebuah sistematis yang membuat bisa jadi senyap? Kita hanya bisa bertanya-tanya saja. Sekali lagi, kita hanya bisa bertanya-tanya saja, ya. Mudah-mudahan saja kita tetap dalam keadaan waras, dalam keadaan percaya, ya. Dan kita serahkan semuanya kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Jabar, bahwa Polda Jabar akan menuntaskan kasus Subang ini. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan dirgantinya presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden, mudah-mudahan ya, dan Bapak Kapolri sudah mendapatkan penugasan yang betul-betul keras dari Pak Prabowo dan jajaran kepolisian lewat Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit sudah menginstruksikan ke jajarannya, baik ke Pak Kapolda dan Kapolres, agar segera menuntaskan. Mudah-mudahan salah satunya kasus Subang masuk dalam peninjauan, pemantauan dari Mabes Polri. Sekali lagi mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya sistematis kepresidenan dari kabinet ini, karena kita lihat sekarang mulai ditebas habis, baik dari mulai korupsi, koruptor, narkoboy, ya, semua sekarang dibabat habis sampai ke Departemen Kesehatan. Apa saja dibabat habis. Mudah-mudahan kasus-kasus yang mangkrak ini juga akan ditebas habis. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya suara-suara yang ada di kasus Subang ini memuncul ke sana. Tapi kita yakin memang sudah sampai ke Mabes Polri. Cuma permasalahannya apakah akan memang jelas ditindaklanjuti dengan sangat cepat. Kita menunggu. Walaupun sudah ada jadi tersangka dari obstruction of justice, yaitu Ibda Taryono. Tapi kita menunggu apakah hanya Ibda Taryono dalam obstruction of justice ini. Karena ada 3 poin yang kita tunggu sekarang adalah obstruction of justice, sekolah, yayasan, status MAA, 4 bertambah, P21, 2 poin, P21 baik untuk Ibda Taryono, juga P21 untuk status MAA. Apakah akan segera P21 2 poin ini, ataukah akan sebaliknya? Kita masih menunggu. Mudah-mudahan yang dilakukan percepatan di media, percepatan dari semua para menteri-menteri, para pejabat-pejabatnya, mudah-mudahan juga menambah percepatan ke kasus Subang. Kita doakan sama-sama. Apakah, sekali lagi pertanyaannya, apakah ada mafia di kasus Subang ini? Kalau memang ada, mudah-mudahan bisa diberantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.